Salam sepak bola, Coach Aji Santoso. Welcome to Bola Bung Binder. Terima kasih Bung Binder bisa saya sudah diundang ke broadcastnya Bung Binder. Terima kasih banyak. Coach, sebelum kita mulai, saya pertama-tama ingin berterima kasih kepada Coach karena seperti yang sebelumnya juga saya jelaskan bahwa Coach adalah salah satu pemain idola saya ya. Pada saat itu Coach bermain Terima bagi kasih. Terima kasih. Persebaya, kemudian juga bagi Timnas Indonesia. Jadi saya ingin juga nih viewers dari channel YouTube Bola Bung Binder mengetahui bahwa Coach Aji Santoso adalah salah satu pemain idola saya di Timnas Indonesia dan saya tidak pernah menyangka bahwa suatu hari saya akan menjadi komentator dan juga mengomentari Coach Aji sebagai pelatih karena ya Ya, bahkan pada saat itu hari menjadi pelatih timnas ya Coach ya saya juga pernah iya, jadi iya, komentatornya gitu bahkan apalagi waktu di Persebaya bahkan saya pernah mengatakan pada saat saya melihat Persebaya dilatih oleh Coach Aji Santoso masih ada tuh Coach jejak digitalnya saya melihat iya, permainan Persebaya itu seperti Barcelona. Ini jujur dan ada jejak iya. digitalnya saya suka sekali. Jadi saya berterima kasih lagi Coach Aji sudah hadir di sini. Oke Coach, di episode Sama-sama kali Bung ini Binder. eh, kita akan bahas tentang timnas secara keseluruhan. Pertama-tama ya Coach, saya ingin menanyakan kepada Coach dengan sekarang timnas Indonesia kita nih Coach di round 3 grup C Iya, berada di peringkat nomor 3 ya sekarang ini kan iya, dengan kemenangan mm, atas Arab Saudi. Artinya kan sekarang timnas kita nih ya punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia ya. Apakah itu langsung di round 3 atau kemungkinan di round 4 tergantung juga nanti lawan-lawannya siapa saja di round 4. Yang ingin saya iya, tanyakan kepada coach, apakah coach pernah sebelumnya menduga atau mungkin membayangkan bahwa timnas Indonesia kita akan bisa masuk ke level persaingan ya? Ini kan level persaingan untuk lolos ke Piala Dunia, coach. iya, Silakan. iya, iya. Iya, terima kasih Bung Binder. Memang saya mengamati perjalanan tim nasional bersama Coach Sintayong ini, terutama di persiapan untuk ke Piala Dunia. Waktu itu saya ingin menyampaikan ke, ke timnas bahwa apa yang disusun oleh Coach Sintayong ini memang benar-benar satu Hmm, proyek besar yang mana Indonesia berusaha untuk bisa lolos ke Piala Dunia. oke. Jujur saya sampaikan waktu itu dengan hadirnya Coach Sintayong dan Coach Sintayong juga memanggil pemain-pemain yang berdarah Indonesia untuk kembali ke Indonesia memperkuat tim nasional Indonesia. Waktu itu saya sampaikan di televisi-televisi itu Iya, saya sampaikan bahwa di dalam sepak bola itu tidak ada yang tidak mungkin. Asalkan ditata dengan baik, persiapan cukup bagus, didukung dengan materi pemain yang bagus dan pelatih yang berkualitas. Di dalam sepak bola itu sering terjadi kejutan-kejutan seperti itu, Bung Bindar. Jadi memang iya. waktu itu saya sampaikan bukan tertutup kemungkinan, bukan tidak mungkin Indonesia bisa Oke. lolos dengan catatan seperti itu tadi. Jadi memang tidak Hmm, mudah. hmm, Eh, Setelah melawan Jepang pun orang sudah banyak pesimis bahwa hmm, Indonesia akan sulit untuk bisa berada di ranking hmm, 3. hmm, Tetapi dengan kemenangan lawan Arab Saudi kemarin membuka peluang lagi. Ini hmm, terjadi kejutan lagi. Jadi kejutan hmm, yang dimana saat ini Indonesia memiliki peluang lagi untuk bisa hmm. lolos ke Piala Dunia. Dan mudah-mudahan ini akan berterus berlanjut dengan positif sehingga Indonesia bisa lolos Hmm. ke Piala Dunia baik langsung ataupun melalui playoff. Begitu, Bung Binder. Oke, artinya coach memang sudah punya feeling ya dengan begitu banyak pemain berdarah Indonesia yang bermain di Eropa Iya, dipanggil untuk membela tim nasional Indonesia. Artinya iya, coach sudah punya feeling peluang kita itu ada sebetulnya untuk lolos ke iya. level dunia. Saya sampaikan tadi bahwa di dalam sepak bola itu semua bisa terjadi. Saya sangat yakin ketika Coach Sintayong ditawarin untuk melatih Indonesia pun bargaining-bargaining untuk mendatangkan pemain-pemain yang berkualitas tentunya itu menjadi syarat. Saya sangat yakin itu. Jadi Coach Sintayong diberi kebebasan untuk memanggil pemain-pemain yang berdarah di Indonesia yang kebetulan masih berada di luar negeri. Jadi memang meskipun berat harus tetap optimis. Meskipun berat, kita punya keyakinan Indonesia memiliki peluang Oke. untuk bisa lolos. Sekarang terbukti, tinggal bagaimana Ya. nanti langkah-langkah ke depannya. Begitu, Bung Binar. Ya, ya coach. Dan yang ingin saya tanyakan coach, tadi coach juga menyebut bahwa sebelum timnas kita menang lawan Arab ya dengan skor 2-0 Ya, yang ya. merupakan sebuah kejutan karena coach faktanya seperti ini ya. Setelah timnas Mm-mm. kita menang 2-0 itu, yang namanya timnas Indonesia itu menjadi headline atau berita Ya, utama.
di ya, media-media di luar negeri. Dan jujur, saya sangat bangga, Coach. Karena ya, banyak media di luar negeri itu sekarang bicara tentang timnas Indonesia. Nah, saya ingin menanyakan kepada Coach, pasca kekalahan lawan Jepang, kemudian timnas akan melawan Arab Saudi. Nah, Coach sebagai pelatih melihat kan tentu ada kekurangan ya dari permainan timnas kita ya, lawan Jepang, ya kan Coach, ya, sehingga ya, ya, kalahnya juga telak ya. Memang sih sulit ya, untuk kita mendapatkan 1 poin, apalagi 3 poin lawan Jepang. Tapi kan ternyata dikalahkan secara telak ya. Kemudian kita harus lawan Arab Saudi. Ternyata lawan Arab Saudi, Coach, permainannya beda total. Kita bisa ya, tampil menekan, bisa menciptakan banyak peluang, dan ya, berhasil mencetak 2 gol tanpa kemasukan 1 gol pun. Nah, sebagai ya. pelatih, saya ingin tahu sudut pandang dari Coach Aji Santoso. Anda melihat perbedaannya seperti apa dari pertandingan timnas lawan Jepang, kemudian lawan Arab Saudi, Coach? Silakan. Iya, yang pertama memang sebelum pertandingan melawan Jepang, saya sudah nyampaikan bahwa bukan tidak mungkin bisa mendapatkan poin, tapi cukup berat karena kita harus fair mengatakan kita juga harus mengedukasi supporter-supporter kita bahwa kualitasnya sangat berbeda Indonesia dengan Jepang. Kualitas pemain-pemain mereka banyak di Eropa sudah terbiasa dengan kompetisi level tinggi. Hmm, Mereka ya, juga sudah menjadi langganan Piala Dunia. ya, Nah itu memang saya sendiri tidak bisa menyalahkan Coach Sintayong, tidak bisa menyalahkan pemain. Memang oke, kualitasnya berbeda. Yang kita apresiasi adalah perjuangan-perjuangan pemain meskipun kita kalah ya, dengan Jepang. Nah, yang oke, berikutnya melawan Arab Saudi, mungkin Coach Sintayong bisa mempelajari kekurangan-kekurangan apa ketika main melawan Jepang, terus oke, dibenahi ketika menghadapi Arab Saudi. Memang kita harus sampaikan juga kualitas Arab Saudi dengan Jepang memang berbeda. Jepang ya, sedikit lebih di atas, meskipun tim Arab Saudi juga tim bagus gitu. ya, Jadi kemenangan ini juga bukan merupakan kemenangan kebetulan. Saya sangat yakin ya, bahwa kemenangan ini adalah melalui analisa yang tajam dari tim pelatih kita, sehingga tim pelatih itu menentukan bagaimana cara bermain ketika melawan di Arab Saudi. Sangat ya, berbeda. Pertanding ya, melawan Jepang, ketika melawan Arab ya, Saudi, cara bermainnya pun berbeda. Pemain kita berani menekan. Dan satu lagi, memang itu bisa dikatakan pertandingan penentuan, Bung Binder. Kalau kita kalah sudah semakin ya, kecil peluang kita. ya, Jadi mau tidak mau ya, pemain kita, Coach Sintayong harus melakukan ya, taktik strategi menyerang. Karena kalau kita kalah atau ya, seri pun kita berat gitu. ya, Jadi dengan pengambilan keputusan taktik strategi yang tepat, pemain-pemain kita bermain lepas, mungkin sedikit nothing tulus saya ya, pikir ya. Karena ya, itu tadi antara menang atau kalah itu aja pilihannya, ya, tidak ada lain. Akhirnya ya, dia tim kita berani memutuskan untuk mengambil lebih ofensif dan itu alhamdulillah akhirnya ternyata kita bisa menang 2-0 ya. pembindar. Ya, betul. Dan saya sepakat dengan coach yang tadi mengatakan bahwa Arab Saudi juga bukan tim yang lemah karena Iya, Arab Saudi betul. juga adalah tim yang biasa lolos ke Piala Dunia. Nah, Betul. ini kan tadi kan coach berbicara soal strategi permainan, ada analisa Iya, dari tim lawan. Ini kan kalau supporter kita dan juga netizen kita ya, saya tidak mengatakan semuanya coach, kan mayoritas ya. iya, Kita semua kan punya iya, hak ya untuk memberikan pendapat kita iya. ya. Tapi selain itu juga kita perlu memberikan edukasi lah kepada mereka, ya kan? Betul, Saya sebagai betul. pengamat, saya selalu memberikan edukasi bahwa soal cara bermain itu tentu tergantung dari tim yang dihadapi dan pasti akan ada analisanya. Nah, yang rame ini coach, em, sebelum lawan Jepang sebetulnya, bukan sebelum lawan Arab Saudi, tapi sebelum lawan Jepang, rame banget nih coach di sosial media. Ya, kalau di plus 62 kan, kalau gak rame gak makan lah, istilahnya kan segitu, begitu ya kan kalau soal timnas. Nah, yang rame Iya, ini iya, seperti ini coach ya. Saya kan bukan pelatih ya. iya, Saya ingin menanyakan coach sebagai pelatih karena rame banget di sosial media yang memperdebatkan bahwa kenapa Shin Taeyong ini sering memakai strategi pragmatis, defend and counter, main sepak bola mm, reaktif, mm, main lebih mm, bertahan, apalagi pada saat bertemu mm, tim-tim yang kuat. Nah, mm. sebagai pelatih, apakah Coach Aji Santoso juga sering mendapatkan tekanan seperti ini pada saat melatih? Saya ingat pernah melatih timnas Indonesia yang di SEA Games ya, Iya, eh, lolos ke semifinal ya. Terus sebelumnya iya. lolos ke final tapi Final eh, asisten, saya asisten, coach asisten RD. ya, asisten. Yes. Itu Iya, 2011 lolos ke final. Terus iya. 2003, 2013, 2013, ya oh 2013 juga final juga. Dua ya, kali final di Jakarta dan di Myanmar kalau tidak salah nah waktu itu itu. itu ya. Jadi Iya, 2011 Coach RD yang main di Jakarta, iya,
Terus Iya, 2013 betul. main di Myanmar. 2013 Iya, betul. kan udah head coach, ya kan? Coach Aji Belum, Santoso. saya 2013 masih tetap asisten, Oh, 2015 saya baru head coach. oh jadi 2015 lolos ke Iya, semifinal. betul. Iya, Oh, iya, iya. oke oke oke. Nah, Iya, kalau Coach Aji sering mendapatkan tekanan seperti itu gak sih pada saat itu bahwa gak boleh bermain seperti ini, harus bermain seperti ini, dan biasa reaksi dari seorang pelatih seperti apa pada saat iya, mendapatkan tekanan iya, seperti itu? iya. Ini pertanyaan yang bagus, Bung Binder. Kita juga harus mengedukasi supporter-supporter kita. Saya sangat yakin memang supporter seluruh Indonesia menginginkan tim ini berprestasi. Tetapi jangan lupa bahwa yang setiap hari berada di tim itu adalah seorang pelatih. Kan begitu. Boleh saja mestikan seperti saya atau Coach Sintayong menerima masukan-masukan dari supporter boleh aja. Tapi saya sangat yakin pelatih sekualitas Coach Sintayong dia tidak akan terpengaruh dengan banyaknya supporter yang memberi masukan. Oke boleh, tetapi keputusan tetap ada di pelatih. Tidak mungkin karena apa? Karena kan supporter ini tidak ada di tim, Bung Binder. Bagaimana dia bisa tahu Iya, kebiasaan atau keseharian, iya, bagaimana pemain, bagaimana kualitas pemain, bagaimana kebiasaan pemain di lapangan, kan mereka tidak tahu. yes, Mereka betul, ini kan hanya melihat ketika ada di dalam pertandingan. Untuk iya, kesehariannya kan seorang pelatih, tim pelatih. iya, Jadi menurut saya masukan-masukan itu yang bagus tentunya harus kita terima, tidak ada iya, masalah. Kalau seirama atau iya, sepaham dengan pemikiran tim pelatih, nggak iya, apa-apa dijalankan. iya, Tetapi kalau tidak seirama tentunya pelatih punya wewenang untuk iya, menentukan gitu. Jadi yes, kita harus wise menerima masukan iya, kritikan, iya, tetapi keputusan itu tetap pada seorang head coach karena head coach yang setiap hari bersama tim iya, dia iya, tahu iya, kan begitu. iya, Dan berikutnya kenapa netizen banyak komentar masalah kok main gini pragmatis gini. Jadi seorang pelatih itu selalu menganalisa kekuatan tim lawan, iya, menganalisa kekuatan tim sendiri baru yes, menentukan strategi, Bang Binder kan begitu. yes, yes, Jadi menurut saya ya saya sangat yakin tidak ada satupun di Indonesia yang menginginkan tim ini tidak berprestasi. iya, Tetapi sekali lagi untuk para supporter yang mencintai timnas kita, iya, masukan-masukan itu boleh, iya, tetapi yang jelas yang lebih tahu adalah seorang pelatih karena iya, setiap betul, hari pelatih bersama tim kan betul, begitu Bung Winner. betul, Seperti betul. itu Bung Winner. Iya, betul. Oke, artinya kan selain juga strategi dalam pemilihan pemain itu sesuai dengan lawan yang akan dihadapi ya. Jadi pemain-pemain tertentu yang Betul, akan dimainkan sesuai dengan strategi seperti itu ya. Nah, biasanya coach betul, yang dilihat betul. sekarang kan saya sering berpikir seperti ini ya coach ya. Kadang-kadang pelatih itu kan melihat pemain berlatih ya, Mm-mm. sesi latihan ya. Apakah memang Iya, bersesi latihan itu sudah cukup untuk menentukan si A harus turun dan si B tidak boleh turun? yang jelas kan ke setiap hari kan tim itu berkumpulnya kan tidak sehari dua hari Bung Binder. Dari awal pemusatan latihan pelatih pun sebenarnya sudah tahu kira-kira siapa yang main, siapa yang menjadi starter, siapa yang jadi Oke, pengganti. Tinggal oke, ketika melawan Jepang, ketika melawan Arab Saudi tentunya pelatih akan menentukan pemain-pemain ini yang akan main dan yang paling penting adalah dilihat kesiapan pemain itu siap nggak oke, kondisinya, baik fisik, oke. mental maupun dalam kondisi seperti kalau ada pemain yang tidak fit kan tidak mungkin Iya, dipasang iya, meskipun betul, seandainya dia main kan begitu. betul. Jadi semuanya itu pastinya tergantung dengan pelatih. Saya sangat yakin Coach Sintayong sudah tahu lah siapa-siapa yang akan main. Plan Iya, A-nya begini. Ketika plan iya, A tidak jalan, plan B tidak jalan, yes, plan B. Saya yakin yes. sudah punya Coach Sintayong seperti itu, Bung Pinda. Iya. Oke, coach, di pertandingan lawan Arab Saudi, coach Sintayong memilih untuk memainkan Marcelino Ferdinand dari Iya, awal ya. Dari iya, awal. Lawan Jepang kan masuk sebagai pemain pengganti ya, sebagai iya. pemain pengganti ya. Em, kita tahu bahwa Marcelino mendapatkan banyak sekali kritikan ya dari Mm-mm, performanya yang memang belum stabil. Beda pada saat dia bermain di mm-mm, Piala Asia U23 lalu ya coach ya. Piala Asia mm-mm, U23 mm-mm. lalu di Qatar bagus. Jujur saya termasuk salah satu yang mengkritiknya, bukan menghina atau menghujat, yang mengkritiknya Iya, karena benar. dalam hal pengambilan keputusan yang sedikit terlambat, kemudian shooting-shooting yang tidak akurat dan itu terulang beberapa kali dalam beberapa pertandingan. Tapi kemudian di pertandingan lawan Arab Saudi ini dia menjawab itu semua kritikan coach. Mm-mm. Artinya ya kritikan itu juga tidak salah, kritikan ya, bukan Iya, hinaan atau hujatan, ya iya, kritikan. iya. Karena kan saya pun memerlukan kritikan sebagai bahan evaluasi. Kita semua kan perlu seperti itu. Mm-mm. Cuma saya melihat Marcelino bermain di pertandingan Arab Saudi itu dengan mentalitas yang berbeda, coach. Jujur, Iya,
Beda banget. Mm-mm. Karena kalau kita perhatikan coach, dua gol yang dicetak oleh timnas kita itu bukan saja dicetak oleh Marcelino, tetapi dia juga terlibat dalam proses serangan itu. Gol pertama Mm-mm. dan gol kedua, dia mulai Iya. itu. Nah, sebelum saya Mm-mm. menanyakan tentang coach mengenai gol dari Marcelino, yang saya ingat pada saat saya eh, mengomentari pertandingan-pertandingan dari Persebaya, kalau nggak salah 2 tahun lalu ya, pada saat itu masih Iya. status pandemi atau apa ya, saya lupa. Saya Iya. kaget pada saat itu, coach, ada namanya Marcelino Ferdinand di tim utama Persebaya Surabaya. Saya lupa pertandingan lawan mana, jujur saya lupa. Saya ingat Usianya Bung kalau Peter. nggak Saya ingat nanti saya terangkan. ya, Iya. usianya kalau nggak salah 16 tahun. Benar Iya. nggak? Benar ya? Iya, Usianya saya betul, ingat. betul. Waktu saya Betul. lihat sebelum siaran, Marcelino Ferdinand. Terus saya tanyakan dengan teman-teman, siapa ini pemain ini? Nggak salah nih, pelatihnya Aji Santoso mainin ini pemain. Saya ingat tuh pertandingan away. Saya nggak tahu saya benar atau salah. Away, away Iya, ya? iya, Benar iya. nggak? Iya. Nah, saya lupa. Anu Saya lupa pertandingan kembali. waktu itu difokuskan desentralisasi di Bali. Oh iya, betul-betul. Jadi netral. Ya, Iya. oke lah, away lah. Iya, Ya kan? netral. Ini Iya. nggak salah nih Coach Aji mainin si pemain muda seperti ini. Berapa nih usianya? 16 tahun. Kita semua tuh di Iya. studio kaget. Ternyata mainnya bagus. Ya karena saya ingin menanyakan kepada Coach Aji, ini Iya. Iya. Coach Aji melihat apa di Marcelino Ferdinand pada saat usianya itu Iya. 16 tahun dan dimainkan Iya. di tim utama Iya. Persebaya. Iya. Ya, Bung Binder, jadi memang pertama kali saya ngelatih Persebaya itu saya kebetulan ada informasi ada pemain bagus, Marcelino masih muda, masih 16 tahun. Saya bilang ya udah suruh gabung latihan, saya bilang begitu. Ternyata ketika dia latihan, memang saya melihat anak ini punya bakat yang luar biasa. Anak ini memiliki talenta untuk bisa menjadi pemain besar, saya bilang begitu. Akhirnya dalam proses latihan setiap hari selalu menunjukkan peningkatan dalam Hmm. permainan. Oke, Saya panggil lah dia, Bung Binder. oke, Pemain muda ini tidak hanya cukup ketika dia main latihan bagus, oke, tapi ada treatment khusus. Karena kalau oke, kita salah treatment, pemain ini bisa rusak. oke, Ya, akhirnya saya sampaikan kepada Marcelino, saya bicara sama Marcelino, Marcelino, kamu ini dasarnya pemain muda yang memiliki bakat luar biasa. oke, Tetapi bakat ini akan musnah, akan tidak ada artinya apa-apa kalau kamu tidak disiplin dan kamu tidak kerja keras. oke, Saya, Coach Aji Santoso, memasang pemain bukan berdasarkan dia punya pengalaman atau tidak, dia usianya udah cukup atau tidak, tetapi yang saya lihat adalah kualitas ketika kamu oke, dalam persiapan. Nah, oke, di persiapan itulah, Bung Binder, oke, Marcel menunjukkan peningkatan yang bagus, yang oke, signifikan. oke. Saya masih ingat di Bali waktu itu tahun 2022, Ya, eh, yes, karena pertandingannya desentralisasi di ya, sana, Bung Binder, ya, karena masih ingat. betul, betul. Ketika itu Marcelino belum sebagai pemain starter. Saya simpan dulu karena itu lagi, kalau kita salah treatment bisa rusak mentalnya. Nah ini gitu. Oke, Jadi oke, ketika main lawan Arema, saya masih ingat di Bali lawan Arema, kira-kira dia masuk menit ke 70 kalau nggak oke, salah, oke. 70 atau 65 lah. Saya sebelum masuk saya bicara sama dia, Marcel, ini kesempatan kamu. Pemain Oke, sepak bola itu cuma satu, menunggu kesempatan. oke, Ketika kesempatan itu datang, kamu oke. harus jawab kepercayaan Iya, pelatih dengan penampilan kamu. Akhirnya mainlah dia. yes, oke. Begitu dia main, Bung Binder, Iya, dia mencetak gol yang sangat spektakuler. Mungkin iya, dari iya, jarak iya. sekitar Jauh, 35 meter. yes. Iya, sangat jauh Iya, sekali. iya, iya, Saya tahu jauh, bola ditendang dari jarak jauh, kena mistar, masuk, sampai bola iya. itu keluar lagi, Bung Binder. Oke, Sampai keluar lagi. Nah, dari situlah, terus dia cetak gol, dia lari di tengah lapangan sambil menangis, saya masih ingat. Ya, oke. sambil menangis karena mungkin terharu, dia Iya, pertama kali main sebagai iya, pengganti, iya, sebagai debut menjadi seorang iya, profesional, iya, ternyata bisa menjawab tantangan itu dengan yes. baik. Setelah itulah Marcelino selalu menjadi pilihan utama Iya, terus, dan bisa dikatakan Marcelino menjadi penentu-penentu kemenangan sangat sering. Dia sudah mulai sering cetak iya, gol dengan iya, spektakuler. Nah, iya, alhamdulillah sampai sekarang saya bangga dengan iya, Marcelino, juga Rizky Ridho bisa seperti saat ini, yes. karena paling tidak saya ikut ambil bagian Iya, untuk mengorbitkan dia. Seperti itu ceritanya, Bung Binder. iya betul. Dan selain Marcelino, tadi juga coach menyebut nama Rizky Ridho. Saya ingat pada Yes. saat itu Rizky Ridho menjadi pilihan utama itu di Persebaya ya. Dia dia Bahkan main terus. saya jadikan kapten tuh meskipun Iya, pemain muda iya. Rizky Ridho itu.
Iya, Iya. betul, betul, betul. Dan Rizky Mm, Ridho kan mm, sekarang adalah pemain yang sebetulnya bisa nyepel ya, coach dengan pemain-pemain kita yang bermain di Eropa yang cepat sekali. Dan betul. saya Iya. melihat Rizky Ridho adalah pemain yang sangat tenang di bawah tekanan. Yes. Tidak Dia banyak, leadershipnya juga bagus. iya, Leadershipnya juga bagus. betul, tidak aneh-aneh. Nah, coach kan Betul. terus mempercayai Rizky Ridho ya di lini pertahanan Persebaya. Mm-mm, Padahal saya ingat mm-mm, di liga kita kan pokoknya kalau back nih, kalau bisa back asing lah, gitu istilahnya. Harus yang tinggi gede. mm, mm, Striker mm. juga kalau bisa asing. Iya, Iya kan? iya, Tapi coach iya. bisa percaya Rizky Ridho itu gimana itu caranya? Ya, itu tadi, Bang Binder. Yang pertama, saya memasang pemain itu bukan karena dia berpengalaman atau tidak. Yang pertama saya menjadi pemikiran saya adalah bagaimana dia punya kualitas nggak menurut pengamatan saya. Dan alhamdulillah nggak salah. Iya, Saya pasang Rizky Ridho jadi. Saya pasang Marcelino jadi. jadi. Saya pasang Hernando juga jadi. Kan begitu. Iya betul, Jadi, betul. iya, seperti itu memang Bung Pindah. Jadi saya lebih mengedepankan kualitas daripada jam terbang. Kalau jam terbang itu kan hanya masalah waktu aja Bung Pindah. Tapi banyak juga orang memiliki jam terbang tinggi, tapi mereka tidak kualitas, Yes, biasa-biasa aja. yes, Tapi yes. kalau pemain ini dasarnya kualitas, nanti ditopang dengan jam terbang, ya udah jadi ya, nah itu ya udah bisa terbang tinggi Bung Pindah. Iya, iya. Seperti itu. Iya, betul. Dan Hernando Ari juga tampil bagus di Piala ASEAN U23 lalu. Kali ini kan dia tidak ikut karena mengalami cedera ya. Jadi coach Iya, ya, iya, betul. ya. Jadi Iya, coach iya, iya. ya, jadi coach sebetulnya kita punya juga banyak pemain di kompetisi domestik kita yang sebenarnya bisa bersaing dengan Iya, pemain-pemain asing yang bermain di liga kita betul. termasuk dengan pemain-pemain kita yang bermain di Eropa. Betul. Apakah ini kan kita bicara kualitas oke. Apakah mentalitas menjadi Iya, kesulitan bagi iya. mereka? Begini coach, bukan saya yang mengatakan, tapi netizen kita selalu mengatakan, takut bersaing nih. Mm-mm. Nah, tapi saya melihat Rizky Ridho, Hernando dan Marcelino sih oke aja mereka. Ini apakah sebetulnya masalah mental Mm-mm. sehingga Mm-mm. pemain-pemain kita yang lain nih sulit banget gitu menembus ke tim utama di Liga 1? Ya banyak Ah, sekali coach saya lihat dan juga ke timnas. iya. Itu bukan masalah mental, Bung Binder. Oke, Masalah kesempatan, berani nggak pelatihnya memberi kesempatan kepada pemain tersebut gitu loh. Jadi oke. menurut saya bukan masalah mental, karena Hmm. pemain kalau diberi kesempatan pasti dia akan menunjukkan kan begitu, Bung Binder. Iya, Jadi iya, iya. menurut saya yang utama itu bukan masalah mental, masalah kesempatan. Tinggal berani nggak Hmm. eh, pelatih di klub itu memberikan kesempatan kepada Iya, pemain-pemain tersebut. iya. Jadi menurut saya seperti itu, masalah kesempatan aja. Ini Iya, karena seperti saya itu, Bung melihat Binder. sekarang ada beberapa pemain muda kita yang juga sudah bisa masuk ke timnas U20 kan, seperti Kadek Arel, Iya, seperti betul, Alvarezi, iya. Buffon, dan saya pikir kita juga Iya. perlu lebih banyak pemain yang bisa masuk agar nanti diharapkan mereka juga bisa mencoba masuk ke timnas Indonesia senior ya, coach. Makanya itu Bung Binder, kita untuk sementara waktu itu kalau kita mendatangkan pemain-pemain diaspora tidak ada masalah. Tetapi harus diimbangi. Bagaimana cara mengimbanginya? Kita memberi banyak kesempatan kepada pemain muda yang kualitas gitu loh. Nanti Iya, akhirnya ketika pemain-pemain muda berkualitas itu sudah naik, kepercayaan diri tinggi, kualitas bagus, ketika pemain-pemain diaspora sudah berkurang tidak ada masalah iya, gitu iya, loh. iya, iya, betul. Jadi kan itu seperti saya juga sangat respect sama Coach Indra Sapri yang berani memberi kesempatan kepada pemain-pemain muda. Itu Iya, seharusnya iya. bisa dilakukan di liga kita juga Liga, iya, dengan catatan memang pemain itu menurut pelatihnya memang kualitas dan iya, layak untuk diberi iya, kesempatan. iya, Begitu iya, Bung Binder. Jadi kan kita iya, tidak mungkin mengharapkan pemain-pemain diaspora terus sampai selamanya Bung iya, Binder. iya, iya, Ini iya, kan untuk shortcut, oke, yes, no problem, kita harus iya, support, kita harus iya, dukung, tapi iya. jangan lupa usia muda harus diberi kesempatan. Iya, Begitu Bung betul. Binder. Betul. Artinya secara paralel, ya kan coach Iya, dan memang pemain itu berkembang di klub. Jadi di klub itu yang dia betul. harus bisa mendapatkan menit Iya, bermain betul. supaya juga meningkat Betul. kepercayaan dirinya ya. Em, Iya, betul Bung Binder. Oke coach, sekarang ke depannya. Oke, ke depannya ini pertanyaan terakhir. Indonesia masih ada pertandingan lawan Australia dan juga kemudian lawan Bahrain di Iya, bulan Maret ya. Kita fokus di dua pertandingan tersebut. Bagaimana kira-kira menurut coach? Ya kita jangan bicara prediksi lah. Ya let's say iya, peluang lah coach. Ini kan lawan iya. Australia away ya. Terus Bahrain kita jamu ya. Kita home ya, Bahrain ya Bung Ya Binder betul. ya. Ya, Iya,
kita harus melihat sesuai kenyataan, Bung Binder. Australia juga tim bagus, Ya, tetapi sekali lagi di dalam sepak bola itu sering terjadi kejutan. Kalau yes, nggak salah, Arab Saudi juga seri di ya, Australia, Bung Binder ya. ya, betul, Ya, betul. ya, ya artinya meskipun tidak semudah Ya, membalikkan telapak tangan, tapi di Australia kita harus akui tim Australia levelnya sedikit di atas tim kita. Kita harus sampaikan ya, itu yes, yes, yes. biar biar supporter kita juga memahami gitu loh. Iya, iya, Apapun hasil yang di sana nanti itu iya, merupakan satu perjuangan yang harus kita kita apresiasi kepada yes, yes. timnas kita. Ya, ya, Tapi yang terpenting bagaimana home ketika nanti melawan Bahrain ya, di Jakarta itu harus nggak ada cerita lain, Bung Peter, ya, harus ambil. ya, Menurut saya sangat terbuka lebar. Kenapa? ya. Karena lawan lawan Arab Saudi aja kita bisa mengalahkan 2-0. Betul. Kenapa lawan Bahrain tidak kan begitu. Yes, Jadi ya, menurut saya ya, peluang kita ini meskipun ya mudah-mudahan bisa lolos ya, langsung. ya, Tetapi kalaupun tidak lolos langsung kita bisa playoff ya, masih ada peluang pemindah. yes, yes. Oke, terima Ya, kasih banyak Coach Aji Santoso telah berbicara di Bola Bung Binder. Tapi seperti biasa, Coach, saya selalu meminta narasumber saya yang ya, bicara di sini, tolong ya, berikan pesan ya, kepada netizen plus 62 kita yang budiman dan bijak. ya, Coach, silakan ya, Coach bisa memberikan ya. pesan Coach. Ya, terima kasih Bung Minder. Saya sangat yakin seluruh netizen supporter kita menginginkan Indonesia ini bisa lolos ke Piala Dunia. Saya, Bung Peter, masyarakat lainnya juga begitu. Masukan-masukan boleh, kritikan-kritikan juga boleh, tapi jangan lupa semuanya tergantung dari keputusan head coach. Apapun keputusan head coach itu harus kita hormati. Sekali lagi, Ya, masukan tidak ada masalah, tetapi keputusan di head coach. Jadi ya, apapun yang menjadi keputusan head coach, tentunya kita hanya support aja, Bung Bener, hmm, mensupport dan mendoakan supaya tim ini bisa sukses untuk bisa ya, lolos ke Piala Dunia. Tapi yang jelas prestasi ini prestasi luar biasa. Kita harus akui, ya, kita harus hormati, kita harus yes, apresiasi bahwa sampai ya, sejauh ini ya, perjalanan timnas kita meskipun kadang-kadang terseok-seok, ya, tapi kita bangga bisa sampai di posisi 3 besar untuk sementara ya, ini, Bung Binder. ya. Seperti itu, Bung Binder. Oke, terima kasih banyak Coach. Dan ini bukan Ya, yang pertama dan terakhir. Akan ada siap, lagi nih Bung sesi Coach. Binder. Dan Siap, saya siap, harapkan Coach kalau ada di Jakarta, tolong hubungi saya. siap, Saya berharap siap. suatu hari Coach akan berada di sebelah saya sebagai salah satu idola saya nih. Ya kan bisa berada di sebelah saya, kita ngobrol. Ya kan Oke, sambil Bung kita Binder. ngopi juga. Ya, Betul, oke. betul. Thank you Coach. Untuk sepak bola Indonesia mesti harus kita support, Bung Binder. Siap. Thank you Coach. Oke, Ya, sukses selalu oke. Coach Haji Santoso. Ya.